Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Fi kitabihi Tanwirul Qulub Shahifah 440. Masih dalam pembahasan tentang al-awsaf al-hamidah, sifat-sifat yang terpuji, di mana kemarin pembahasan terakhir yaitu tentang sidqil hadis, ucapan yang benar, ucapan yang hak, menghindari ucapan-ucapan yang hoak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wafa'i lan nuhoni janji utawa menepati. Al wafa niki min aurangi sifat allati yatahalla bihal mar'u, merupakan sifat yang terindah yang menjadi hiasan bagi seseorang. Jika memang ini dilakukan, maka terasa orang itu lebih patut dipandang, lebih enak dipandang, lebih manis dirasakan atau dipandang. Karena memang ini adalah sebuah hiasan yang terindah. Misal ada kalung, ada anting, ada gelang, mungkin ini untuk dianya adalah sebuah kalung. Fahuwa al-ikhlasu wal ngata'u wal ngahdu, dimana al-wafa ini mengandung nilai ikhlas, mengandung nilai memberi, dan mengandung nilai janji. Ba'idun anil khianat, juga ikhlas ini menjauhkan dari sifat khianat. Wal ghadar lan nyidrani, sebab jika memang janji tidak ditepati, ini orang-orang nantinya kalau 1-2 kali sih mungkin ada keteledoran atau ketidakmampuan atau kekhilafan, tapi kalau terus-menerus orang akan mengecap dia sebagai pengkhianat. Wa huwa yuqribun nas, dimana al-wafa atau menepati janji ini bisa mendekatkan seseorang kepada yang empunya. Orang akan merasa terlindungi, terayomi, merasa aman jika orang-orang sudah terus-menerus tidak pernah dikhianati atau janjinya selalu ditepati. Misal kalau kita janji kepada orang, ingin menyampaikan sesuatu, menjaga sesuatu, berbuat sesuatu, di mana waktunya sudah harus dilaksanakan, ini ditindaklanjuti, maka orang itu akan merasa percaya, merasa aman. Makanya orang kalau sudah merasa aman, merasa dilindungi, merasa nyaman, ini orang pasti akan mendekat. Wayaqdirunaka, bukan hanya mereka mendekat, juga menghargai kinerjanya, menghargai kepercayaannya. Misalnya kalau ada orang yang diberi amanah untuk menjaga, kemudian betul-betul amanah itu dilaksanakan, maka si pemilik yang dijaga ini akan memberikan kepercayaan, tidak pindah kepada orang lain, bahkan menghargai karena dari kinerjanya, menambahi bonusnya. Al-wafa'u wa'dun bila, ada sebuah kalimat untean, wa'dun bila wafa'in ngadawatun bila sababin, bahwa janji yang tidak ditempati ini sama saja mengibarkan bendera permusuhan tanpa sebab. Jadi dengan tidak ada unsur permusuhan, tapi timbul bagi orang yang tidak ditepati janjinya ini merasa resah, sehingga nanti lama-lama bisa menjadi sebuah permusuhan. Mungkin awalnya hanya konflik sedikit, kemudian lama-lama membesar dan berkobar menjadi permusuhan. Wa adail amanatilan nekani amanah,
menyampaikan sebuah kepercayaan. Ini satu hal yang harus dipertahankan, di mana alat teknologi semakin canggih, banyak seseorang punya kesempatan untuk melakukan pengkhianatan, sehingga amanah-amanah kadang tidak diperdulikan dalam rangkaian dia memperkeruh atau memperbanyak materi-materi. Padahal Allah berpesan sekali, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata. Allah itu memerintahkan kepada kamu untuk menyampaikan amanat. Amanat ini adalah sesuatu yang penting yang harus dilakukan. Atau walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang mukmin itu adalah orang yang menjaga amanatnya, menjaga janjinya. Jadi amanat ini sifatun min sifatil mukminin. Salah satu karakter dari karakter orang-orang mukmin. Orang mukmin adalah cirinya amanah. Dapat dipercaya. Titipan yang harus disampaikan maka dijaga betul, disampaikan pada waktunya. Ini amanah. Amanah ini ada amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada Allah ini menjaga betul, melakukan ma'aujaba ngalaihi wa ayu'tiyahu wa yahduru maharma alaihi. Amanah kepada Allah ini adalah melaksanakan sesuatu yang diwajibkan, seperti sholat, puasa, zakat. Ini hendaknya dilakukan atau didatangi. Wa nahduru maharma alaihi, dan menjauhi sesuatu yang dilarang. Jika Allah melarang ini itu, orang itu bisa menghindarinya, berarti orang itu telah menyampaikan amanahnya kepada yang berhak. Sedang amanah kepada sesama manusia sesuai kondisional. Jika memang dia dititipi barang, berarti barang itu wadi'ah, disampaikan. Jika akad gadai sebagai anggunannya dijaga. Ini amanah. Dititipi salam itu juga bagian-bagian daripada amanah. Jadi sehingga orang itu nantinya akan mengatakan bahwa dia adalah al-amin, orang yang dapat dipercaya. Watarkil khianati, lan ninggal khianat. Khianat niki kalau amanah adalah sifat orang-orang mukmin, berarti sebaliknya amanah niki khianat. Khianat niki min sifati ahli nifaq. Karakter atau ciri-ciri atau sifatnya orang-orang munafik. Baginda Nabi itu menyampaikan ayatul munafiki salah satu cirine wong munafik niku nggih 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Jika berbicara, bicaraannya hoak, tidak hak. Wa idza wa'ada, apabila ia berjanji kholafa, sering sekali janjinya tidak ditepati, tidak mempunyai sifat wafa. Janji apapun, janji barang sepele, apalagi barang sepele, janji besar pun kadang-kadang dengan berkelit ini itu, ya begini beginu. Kemudian wa idza tumina qadar, apabila dia dipercaya, diamanati, ini mengkhianati atau khona, mencidrai, sehingga seseorang itu tidak akan percaya lagi. Mungkin orang munafik punya pikiran pendek bahwa dengan demikian dia akan mempunyai keberuntungan, tapi justru nantinya kebuntungan, karena tentu manusia, apalagi seorang mukmin, tidak mau terjerumus dalam lubang yang sama. Kalau sudah pernah dikhianati, sudah pernah dicidrai, maka tentunya tidak akan mau mengulang. Kalau dia pernah jual beli atau janji menitipkan kepada seseorang, ternyata dari jual beli penitipan ataupun janjinya ini dikhianati, maka tidak akan mengulang
jual beli, penitipan, dan janji yang kedua. Maka hakikatnya sifat-sifat yang madmumah ini harus dijauhi karena memang membuntungkan. Sedangkan al-awsaf al-hamidah, sifat yang terpuji, ini harus menjadi karakter, harus dilaksanakan karena memang menguntungkan dari sisi materinya, belum dari sisi mardotilah. Kemudian wahifdi hakil jar, lan jogo hake tangga. Tangga kita ini adalah saudara kita, juga orang yang kita butuhkan. Kita sebagai makhluk sosial tentu tidak bisa hidup sendiri. Untuk minum aja ini butuh orang lain, dimana air minum nah, ini biasanya dimatengin atau digodok. Godok niki nggih butuh rek niki nggih damelane tiang rintu, mboten saged damel piyambak. Oke lah, kalau rek saged damel piyambak niki butuh pawon juga butuh tiang lintu. Oke lah, pawon bikin sendiri, tapi di dalamnya ada semen butuh tiang lintu. Apalagi dengan tetangga. Tentu kalau kita punya suami atau istri atau ayah atau ibu, anak, misal anak kita mati, mampukah kita memandikannya sendiri, mengkafaninya sendiri, mensolatinya sendiri, sampai memakamkannya sendiri? Saya yakin tidak mampu. Maka tetangga itu punya hak. Sampai baginda Nabi menyampaikan, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarohu. Ciri-ciri orang mukmin ini mau memuliakan tetangganya. Sampai-sampai baginda Nabi pun mendapatkan wasiat yang berulang-ulang. Majala Jibril selalu yusini berwasiat kepadaku bil jari, dengan berbaik dengan tetangga. Hatta dzanantu, sehingga aku mengira annahu sayuwarisuhu, saya mengira Jibril itu akan memberikan hukum waris terhadap tetangga. Jika aku mati maka tetangganya ikut mewarisi. Ini hanya perkiraan, tapi tidak terjadi hukum wirasa kepada tetangga. Maknanya hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Jangan sampai tetangga itu merasa diiza, merasa disakiti, hak-haknya tidak dijaga, sehingga hak-hak tetangga yang harusnya didapati tapi nihil atau kosong. Lah, hak tetangga kita di dalam kehidupan itu terbagi menjadi 3. Nah, jadi ada hak tetangga kita ini yang dapat 3 hak. Tetangga kita terbagi menjadi 3. Ada yang dapat 3 hak, ada yang dapat 2 hak, ada yang dapat 1 hak. Kalau kebetulan tangga kita ini adalah orang muslim, dan itu adik kita atau kakak kita atau saudara kita, maka berarti tetangga itu mempunyai 3 hak, yaitu hakul jar, hak dia sebagai tetangga, wa hakul muslim, hak atas dia seorang muslim, wa hakul ukhuwah, dan yang ketiga adalah hak dia sebagai saudara, di mana hak-hak itu harus ditepati. Hak tetangga berbuat baik, hak orang muslim, sama muslim harus menjaga bertemu uluk salam, hakul ukhuwah, ini diantaranya memberikan nafkah dan yang lain. Ya, waktu hakuhu, ya, mereka itu harus diberi haknya. Kemudian kalau tetangga kita bukan saudara, hanya sebagai seorang muslim, maka dia haknya 2, yaitu hak sebagai tetangga dan hak sebagai orang Islam. Jadi kemuslimannya ini di antara orang Islam itu ada hak-haknya sendiri-sendiri. Di antaranya, tak kala saudara muslim itu meninggal, maka kita berhak untuk mensolati. Ya. Kemudian atau hak seperti kalau memang tetangga kita kebetulan orang-orang yang membutuhkan, maka bagian-bagian asnaf daripada zakat berarti dia berhak untuk menerimanya.
Yang ketiga, tetangga kita bukan orang muslim dan bukan saudara. Atau ya betul, yang kedua itu bisa terbagi dua. Saudara kita, tetangga kita adalah non muslim tapi masih saudara. Non muslim tapi masih saudara, berarti juga punya hak, yaitu hakul jari dan hak persaudaraan. Kemudian yang ketiga niki hakul jar, tetangga yang bukan saudara dan bukan muslim, maka dia masih punya masih punya hak kepada tetangga kita yang bukan muslim. Itu hak memuliakan, tidak bersengut, tidak usah uluk salam kepada non muslim. Kala sakit pun diperbolehkan kita menengok, ikut bahagia saat ia bahagia dan mengucapkannya, menolong dalam keadaan kesusahan. Wabadlit tongamilan, maringi panganan, memberikan sebagian yang ia punya. Nek panganan seniki mboten patia digemari karena semuanya punya, ya memberi bahan yang kira-kira bisa dimakan, bahan makanan mentahan, atau dimentahkan lagi memberikan uangnya. Niki bagian-bagian daripada sifat-sifat orang mukmin. Aqita'amu fi yamin dimasrubah, utawa aweh mangan di hari yang memang kesulitan. Surat Al-Balad. Ta'amul isnaini, baginda Nabi itu menyampaikan makanan porsi 2 orang, kafis salasah, itu bisa mencukupi untuk 3. Niki maknanya bahwa hadis ini kita juga diperintahkan untuk berbagi. Wa ta'amus salasah kafil arba, makanan orang 3 cukup untuk orang 4. Kepedulian sosial, apalagi kita punya tetangga yang muslim, yang saudara, niki penting sekali. Nah, itngamut tongam ini kemana? Ya ke saudaranya, ke tetangganya, ke tetangga yang jauh. Nah, ini juga harus dinominasikan, dipentingkan. Nah, bahwa memberi makan atau bersedekah niki adalah min ahabil amal ilallah, bagian-bagian ngamal yang dicintai oleh Allah. Wadorbun min durubi surur, juga macam atau bagian daripada bagian-bagian memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi idkhalus surur menika sedekah. Jelas sudah memberikan makan juga sedekah. Ada 2 pahala sedekah, yaitu it'amut ta'am wa idkhalus surur. Baginda Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ayul islami afdol, Islam yang terbaik niku napa kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngendika, tut'imut ta'am wa taqra'us salam, memberikan sebagian yang kita miliki, jika bertemu kita mendoakan keselamatan. Mudah-mudahan kita diberi selamat dunia akhirat.